semuanya, Assalamualaikum. Selamat pagi menuju siang hari ini. Kenalin gue Fauzana Prianto dari Teknik Informatika di Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Hari ini gue mau sedikit cerita tentang hasil kerja keras gue yang berjudul Sistem Aplikasi Library Check Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Ini bukan sistem aplikasi yang ribet kok, justru ini sistem aplikasi yang simple buat anak-anak ataupun yang lagi di kampus, baik yang dari kampus maupun dari rumah yang ingin ke perpus cuman takut zonk atau enggak takut kuota tersebut di dalam perpustakaan itu penuh gitu loh. Sebelum kita berlanjut ke aplikasinya, gue mau sedikit cerita tentang latar belakangnya. Jadi gini guys, pasti pernah dong ngalamin mau ke perpus, niatnya ngerjain tugas, skripsi atau enggak mau minjem buku, terus juga mau membaca buku, jauh-jauh dari rumah, sampai kampusnya tahu-taunya penuh atau enggak tidak bisa masuk, tidak bisa menjalankan akses masuk. Nah, itu pasti ngeselin banget dong. Buang-buang waktu, tenaga, dan mental. Nah, makanya gue mikir kenapa nggak kita bikin aja gitu sistem aplikasi, sistem yang bisa ngasih tahu kuota perpus secara online-nya. Cukup buka HP, cek, dan gas ke kampus kalau misalkan itu dari rumah. Fitur-fitur yang gue sediain sendiri itu di sini, yang pertama ada login mahasiswa dan staff. Yang kedua, pilih sesi pagi atau siang. Yang ketiga itu lihat kuota real time. Yang keempat ada tampilan detail siapa aja tuh yang masuk. Juga diagram-diagram yang biar nggak cuma ngomong doang. Gue juga bikinin diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, development diagram, habis itu ERD, habis itu ERM. Ini semua penting banget buat bantu pas coding dan bangun sistem tersebut. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan hasil aplikasi saya. Nah, di sini ada proses BPMN-nya. Nah, di sini ada mahasiswa wajib mempunyai kartu NPM dan kartu bagi petugas perpustakaan wajib mempunyai ID atau enggak nanti dikasih for ini adminnya. Nah, terus masuk ke halaman login, terus memasukkan nomor NPM dan nomor NID. Nah, setelah itu aplikasi memvalidasi NPM. Nah, habis itu kita masuk ke menu utama, dan di menu utama tersebut ada sistem aplikasi opsi sesi pagi dan siang. Nah, di situ mahasiswa menentukan opsi, sedangkan stafnya mengupdate kuota jumlah mahasiswa. Nah, setelah itu staf perpustakaan memasukkan update ke dalam sistem. Nah, di bagian mahasiswa, setelah itu sistem mengecek kuota. Ini kuota yang tersedia ini untuk aplikasi yang berjalan sekarang. Nah, untuk usulannya, saya ingin menambahkan fitur yaitu detail mahasiswa yang masuk ke dalam perpustakaan. Jadi mahasiswa tidak hanya melihat jumlahnya doang, tapi detail-detail yang masuknya juga terlihat. Dan juga saya juga menambahkan yang misalnya dari rumah itu termasuk ke jaringannya, yaitu bisa diakses dari rumah. Nah, ini juga use case-nya. Use case di sini mahasiswa, dan ini tertera ada tampilan aplikasi Library Check. Maaf, saya zoom dulu. Nah, di sini mahasiswa dan staf berumpannya login mahasiswa, dan di sini
mahasiswa mempunyai opsi sesi pagi dan siang dan detail mahasiswa yang masuk. Sedangkan di staf perpustakaan dia mengupdate mahasiswa. Dan di sini juga ada fitur logout-nya juga. Nah, di sini activity diagramnya cuma terdapat ada 4, yaitu activity diagram login. Di sini ada terdapat login, setelah itu activity diagram mahasiswa yang ini masuk, dan di sini juga activity diagram perpustakaan yang mengupdate sistemnya tersebut. Activity diagram logoutnya juga ada di sini. Nah, di sini ada sequence diagramnya. Di sini sequence diagramnya mahasiswa dan staf perpustakaan memasukkan NPM atau NID berserta password. Nah, di sini terus sistem di sini ya from login, terus ada validasi NPM NID beserta password. Nah, di sini ya terus itu ada tampilan login. Di sini menampilkan. Nah, di sini tuh kalau misalnya terdapat error akun atau tidak bisa masuk, sistem akan menampilkan dan memberitahukan error akun dan kesalahan pada NPM dan NID. Sequence diagram mahasiswanya, nah mahasiswa milih opsi pagi dari siang. Nah, setelah itu mahasiswa di menu utama menghitung kuota dan jumlah masuk mahasiswa. Ini sistem yang memvalidasi. Nah, habis itu menampilkan data mahasiswa yang masuk. Setelah itu tampilan mahasiswa yang masuk. Nah, ini activity diagram perpustakaannya. Staf perpustakaan juga menentukan opsi pagi dan siang. Setelah itu, ini terdapat di menu utama. Nah, habis itu mengupdate jumlah mahasiswa yang masuk. Setelah itu memprosesnya, menampilkan, nah dari sini tampilannya. Untuk activity diagram logoutnya, mahasiswa memilih logout, terus ke tampilan logout, kembali ke menu utama, loading ke halaman login. Setelah itu ada tampilannya. Ini dia kelas diagramnya. Mahasiswa mempunyai NPM dan password, login, validasi NPM, terus ke menu utama. Setelah itu menentukan opsi. Nah, di sini terdapat detail kuota yang sudah ada dan aplikasi juga mengecek kuota per sesi. Dan setelah itu logout. Ini dia development diagramnya. Di sini ada application server yang ini saya kasih judul portal library check. Di sini ada personal komputernya. Di sini ada database XAMPP-nya yang terdapat Apache, MySQL, dan database saya, yaitu database library check. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan entity relationship diagram dan modeling ERD RM. Entity relationship diagramnya yaitu mahasiswa mempunyai ID mahasiswa, kata sandi, nama lengkap, dan sesinya. Setelah itu loginnya di sini ada pemilihan sesi, pengguna terupdate, dan jumlah mahasiswa yang masuk di sini tertera dan mengupdate. Nah, di sini juga staf perpustakaan mengupdate. Nah, ini entity relationship modelingnya. Ini ada library DB login logs, users, jadwal sesi, dan kehadiran mahasiswanya. Nah, ini adalah tampilan interface website. Ada tampilan loginnya, tampilan memilih opsi sesi pagi dan siang. Ini untuk sesi paginya. Ini menu utama untuk pemilihan sesi pagi, dan ini tampilan detail masuk ke perpustakaan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem aplikasinya. Di sini ada gambar defaultnya. Di sini ada tema 2 dan tema 3. Nah, jadi juga misalkan ada kalangan mahasiswa yang tidak bisa bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya. Nah, kita langsung saja masukkan username-nya. Passwordnya juga jangan lupa ya. Nah, di sini tertera menu sesi pagi dan siang. Kita misalkan memilih sesi pagi terlebih dahulu. Nah, di sini ada sesi kuota pagi yang
tersisa di dalam perpustakaannya. Kita langsung saja lihat detail mahasiswanya. Nah, di sini ada tampilan detail mahasiswa yang masuk, dan di sini ada jumlah mahasiswa sesi pagi. Ada berapa orang yang masuk dari 50 mahasiswa misalkan. Nah, di sini misalkan ada detailnya yang misalkan di sini ada Muhammad Rizky Islavana. Di sini ada NPM-nya dan jam masuk yang tertera dalam perpustakaan tersebut. Nah, kita berlanjut, misal kita mau lihat sesi siang. Nah, di sini juga ada sisa kuota sesi siang yang tersedia. Dan ketika kita melihat detailnya, nah ini kita tera jam masuk dan NPM yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Kesimpulan gue bikin sistem ini buat bantu teman-teman yang suka ke perpus biar nggak zonk lagi. Dengan sistem ini kita jadi lebih siap, efisien, dan nyaman. Harapannya bisa dikembangin lagi sih, bahkan ya mungkin bisa dipakai resmi oleh kampus. Oke, segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih buat Pak Wowon, Priyatna, dan semua yang udah support saya dari awal pembuatan sistem ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kritik, atau saran, bisa langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya, kirim aja di kolom komentar ya.